Jakarta terpilih menjadi tuan rumah dari acara International Mayors Forum 2024. Acara ini merupakan forum di mana kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia dan juga daerah-daerah di negara tamu berkumpul dalam satu tempat berdiskusi berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan agenda besar dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Pemirsa, salah satu agenda yang dibahas dalam International Mayors Forum 2024 di Jakarta adalah berkaitan dengan percepatan implementasi agenda di tahun 2030 dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di kota-kota di seluruh dunia. Dan untuk membahas dengan hal ini lebih lanjut sudah bersama dengan kami Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau the United Nations, Mr. Navid Hanif. Hello Mr. Hanif, how are you today? Thank you, I'm very well. Thank you for your time with us on CNBC Indonesia. So Mr. Hanif, could you explain why SDG localization is important and what are the role from the United Nations in supporting it globally? Thank you for having me. You know that the data are indicating that 70% of the world's population will be living in urban areas by 2050 and 80% of the GDP comes out of the cities, and local authorities are critical if we want to make a difference on climate change, on poverty, on hunger, or managing the natural resource base, which means forests, our water resources. So it's the mayors and local authority governments who will and are developing local plans, because three things are critical which local governments offer: their connection with grassroots, with people, with communities, with stakeholders. Second, they deliver services, and we saw during COVID-19 they were at the forefront. Third, they have managed to demonstrate that their commitment to zero emissions. Look at the covenant among mayors, over 10,000 cities have signed it, that they are the ones who will eventually take the energy transition to renewables that will lead to zero emissions. So localization of the SDGs is critical for accelerating implementation for the reasons I have mentioned: connection with people, inclusion, ability to mobilize action, and commitment, which is key element for achieving the SDGs. Okay, so these are some big points that we're talking here. So what are some of the key strategies and approaches that the United Nations recommends to local and regional governments in preparing their development plans in alignment with the SDGs itself? Let me use an acronym. UN is known for that. I call it IPAC. IPAC, nothing to do with the backpack. Inclusive governance, convene all stakeholders, integrated policies. And let me quickly mention what integration means. If you decide as a local authority you want to end hunger and produce food at massive scale without paying attention to your land resources, water management, waste management, you may end hunger in 6.5 years, but you will have ruined your natural resource base. And also look at the social consequences of such policies. So that's integrated policy planning. Then partnerships and collaboration. Partnerships within the city, partnership across cities to learn from each other. Then data and monitoring, and I will come to that, what UN is doing in that account. Data collection, tabulation, and then using it to monitor your progress and adjust policies. And then capacity building of local institutions, but above all investing in human resources. Individuals who are running these institutions should have the capacities and knowledge to plan properly. What are we doing?
We're helping national governments, subnational cities on planning, aligning their budget with the implementation of the Sustainable Development Goals. Put your money where your commitment is. Then helping them in data monitoring, data collection and monitoring. Then raising finance at the local level. We are helping to develop instruments which generate private investment for local investments in disaster preparedness, in climate mitigation, adaptation. So that's how UN system all over the world is helping countries. In the case of Indonesia, I mentioned monitoring and evaluation. Indonesia, 15 local authorities and governments have developed, we call them voluntary local reviews, VLRs. And one of the government is going to present their VLRs at the high-level political forum in New York next week. And overall, we have 250 voluntary local reviews prepared with the support of the United Nations. That's wonderful. So, Mr. Hanif, from your perspective, what are the main challenges that local governments face in the process of implementing the SDGs and the points that you mentioned? And how does the United Nations help them to overcome these specific obstacles? Look, I can give you some general, because every city has its unique challenges. Every country, I believe there is no one size fits all. And development should be homespun, embedded in your ethos, your own economic thinking, and you're connected with the global scene. But every society has its own development imperatives that they need to pursue. So what we have seen first and foremost is the commitment at the local level and national level. Political leadership is key in implementing the Sustainable Development Goals. So depending on the country situation, financing remains a challenge, affordable long-term financing with sustainable development needs. Then stakeholder engagement, every part of the society should be engaged. Countries have challenges, but they're overcoming those challenges. Then capacities. That is a challenge which I have seen across the board. And that is because the outside world is changing very, just look at the technological changes. How do you expect public officials and people at the community level to imbibe that knowledge and then manage it to their advantage and also govern those technologies? And artificial intelligence is something which is moving very fast as compared to the public sector's capacities. So these are some of the challenges we have seen. Let me mention very specific. Infrastructure asset management. We always look at new projects which are shiny, attractive, but our analysis indicates if you manage your infrastructure assets efficiently, skillfully, with complete policy design, you have significant gains. In some cases, you could save up to 2% of your GDP. So we have a program called IAM, Infrastructure Asset Management, where we help local authorities to manage bridges, health service facilities, educational institutions in a way that they are run efficiently and then they do not incur additional costs when they are not managed or maintained properly. Okay, so my next question is going to focus on Indonesia. From your perspective, what have been the main results of the SDGs localization here, and are there some examples from Indonesia that the United Nations promotes or shows to other countries? I mentioned to you they are coming for voluntary local review just next week to the United Nations high-level political Sustainable Development Forum, and they will present what they have accomplished, and there will be lessons learned exercises. We also run labs where countries can share with each other how they have achieved these results and what they can do with each other across borders to build partnerships. I already mentioned 15 VLRs in Indonesia already. I mentioned in my opening remarks the various cities what they have done: Surabaya, Bali, Jakarta, Bandung. They all have a lot to share with the world, and we invite Indonesian government to
use this platform and other platforms that UN offers to share this knowledge. They have made very impressive progress on raising finance at the local level. The bonds, the sukuk they have issued. So the world has a lot to learn from Indonesia on South-South cooperation, on blended finance. Okay, so looking ahead, Mr. Hanif, what future initiatives or collaborations does the United Nations have planned to further support the localization of the SDGs, specifically in Indonesia and other countries? For me, evidence-based policy making is critical for any initiative to succeed. It cannot be series of slogans. So data collection, data analysis, evidence collection is key to design your policy frameworks nationally and subnationally. And then alignment of your budgets. Put your resources behind. Then institutional commitment, institutional capacities to move forward. And then the ability for course correction. You know, every policy from the design to execution to results need adjustments. So you should be able to revisit, review, and align your policies with the rapidly changing world that you are connected with. It's a globalized world, so you need to stay engaged with what's happening at the global level. From this forum, I have urged them to create partnerships, to share knowledge, to promote collaboration. Let's not forget, this world needs solidarity. We cannot win alone, we have to work together. Collective action is the key to global success. And we are too deeply connected not to build partnerships, not to engage. And our hope is from this forum, you will generate new partnerships. You will generate new spirit of solidarity and collective action. That's very wonderful, Mr. Hanif. It's been a privilege to have you here with us on CNBC Indonesia, and thank you for your insights and for taking the time to speak with us today. Thank you for having me. Ya pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan representatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hadir di International Mayors Forum 2024, dan selanjutnya kita juga akan berbincang dengan representatif dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan acara ini. Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai tujuan dari acara International Mayors Forum 2024, sudah bersama dengan kami Ibu Marulina Dewi selaku Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Ibu Dewi, apa kabar? Baik, Mbak Dina. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia untuk mengawali atau menjadi dasar dialog kita pada hari ini. Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa CNBC Indonesia, Bu Dewi, sebenarnya acara dari International Mayors Forum 2024 ini sebenarnya acara seperti apa? Ya, International Mayor Forum ke 2024 ini merupakan satu event unggulan daripada UN, dalam hal ini UNOSD dan UN Desa, atau flagship event dari mereka dalam rangka untuk implementasi pencapaian agenda SDGs 2030. Nah, ini merupakan platform yang di-arrange atau diselenggarakan oleh UN untuk mempertemukan para pemerintah daerah, para wali kota, gubernur, dan juga berbagai kepentingan untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi, dan juga bertukar praktek baik atau pengalaman baik di kota masing-masing, supaya mereka mendapatkan solusi-solusi dan juga ide-ide dalam rangka mengatasi tantangan pencapaian SDGs. Berarti kalau dari penjelasan Ibu Dewi tadi, poin-poin SDGs inilah yang menjadi tujuan utama atau visi dari acara International Mayors Forum di tahun ini. Benar sekali, Mbak Dina. Jadi tema International Mayor Forum 2024 ada Accelerating Action at the Local Level to Achieve the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals. Artinya adalah tahun ini kita akan membahas bagaimana mempercepat implementasi untuk mencapai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 melalui pelokalan. Yang dimaksud pelokalan ini adalah menerjemahkan SDGs di tingkat lokal sehingga rencana pembangunan nasional dapat sejalan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dan
kenapa pelokalan itu penting? Karena sebanyak 65% dari target SDGs berkaitan dengan pekerjaan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah lah adalah aktor penting. Mereka adalah aktor yang mengetahui secara detail kebutuhan dari masyarakat dan kemudian inovasi-inovasi apa, solusi-solusi apa yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian Agenda 2030 SDGs. Selain itu juga pemerintah daerah merupakan motor penggerak perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Oke, baik. Kalau dilihat dari acara ini kan memang tarafnya internasional dan juga melibatkan banyak negara. Tapi sebelum saya bertanya sebenarnya negara mana saja yang terlibat, pertanyaan saya adalah siapa penyelenggara utama dari acara ini, Bu Dewi? International Mayor Forum bekerja sama dengan 3 pihak. Tadi saya sampaikan penyelenggara utamanya adalah UN Desa dan juga UNOSD. Kemudian karena hostnya kali ini tahun 2024 adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka bekerja sama dengan host yaitu Kota Jakarta dan juga dibantu oleh organisasi internasional yaitu UCLG ASPA. Oke, baik. Lalu dari acara yang sudah berlangsung berapa orang peserta dan juga berapa negara yang terlibat? Tahun ini hadir 200 peserta dari 63 pemerintah daerah. Di dalamnya itu adalah 33 negara. Dan kota-kota ini termasuk mencakup hampir seluruh negara bagian. Contohnya misalkan Asia Pasifik, itu kita ada negara Kamboja dengan kota-kota Phnom Penh, atau Jepang dengan Toyota City, Maldives dengan kota Malé, seperti itu Pakistan dengan kota Kurashi. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara tadi sudah disinggung oleh Bu Dewi, di mana sebenarnya pemerintah daerah yang berkontribusi besar berkaitan dengan goals dari SDGs tadi. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri, pemimpin-pemimpin daerah mana yang hadir di acara ini? Ya, jadi ada beberapa pemerintah kota yang hadir seperti Palembang, kemudian Jambi, Kota Kendal, Provinsi Jawa Barat termasuk juga Jakarta. Kota-kota ini nanti pada hari kedua mereka akan mengikuti launching Local Review Voluntary SDGs di kota-kotanya di hadapan UN. Provinsi DKI Jakarta terpilih menjadi ibu kota yang menjadi tuan rumah dari International Mayors Forum di tahun ini. Tapi keuntungannya untuk DKI Jakarta sendiri apa, Bu Dewi? Ya, Jakarta tahun ini berbahagia karena menjadi tuan rumah International Mayor Forum, di mana setelah berpindahnya ibu kota negara ke IKN, Jakarta bertransformasi sebagai kota global. Nah, event internasional seperti ini menjadi salah satu wadah atau alat Jakarta memposisikan dirinya sebagai kota global di dunia internasional. Lalu kedua adalah di forum ini sebagai tuan rumah, Jakarta memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai proses yang telah dilakukan oleh Jakarta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutannya. Sudah banyak program-program yang diterapkan dan tahun 2016 Jakarta telah mencapai Local Review Voluntary SDGs-nya, dan tahun ini dan di forum ini Jakarta nanti akan meluncing Local Review Voluntary yang kedua, dan ini momentum yang baik untuk Jakarta memperkenalkan kotanya yang SDGs ke berbagai level. Selain itu juga Jakarta memanfaatkan forum ini untuk apa? Untuk belajar dari kota-kota lain yang hadir sebagai delegasi untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang masih dialami oleh kota Jakarta. Kalau kita bicara berkaitan dengan forum gitu ya, ini kan kesempatan di mana kepala daerah baik di Indonesia dan juga di negara-negara perwakilan hadir. Output dari forum atau diskusi di acara 3 hari ini apa, Bu Dewi? Output final adalah declaration. Jadi International Mayor Forum 2024 Declaration ini nanti akan dituangkan di hari terakhir dan dideklar oleh para delegasi atau mayor yang hadir dalam forum ini, yang berisikan tentang langkah-langkah, komitmen, dan juga what next untuk pelaksanaan SDGs di kotanya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Bu Dewi. Ya, demikian wawancara kami bersama dengan pihak penyelenggara dari International Mayors Forum 2024. Dan untuk mengetahui apa saja yang dibahas dan menjadi hasil atau output dari forum internasional ini, berikut liputannya untuk Anda.
next organizing country of 2025 International Mayors Forum. May the spirit of collaboration... Berakhir sudah gelaran International Mayor Forum 2024 yang digelar di Jakarta. Acara yang mengumpulkan seluruh wali kota sedunia ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 2 hingga 4 Juli 2024. Sebanyak 200 delegasi hadir dari 33 negara dan 63 pemerintahan kota di Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Asia Barat. Penyelenggaraan IMF 2024 menjadi langkah penting dalam perjalanan kolektif menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan tema yang diusung, Acceleration Action at the Local Level to Achieve the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. Penguatan sinergi dari berbagai pihak baik dukungan finansial maupun non-finansial serta kerjasama regional sangat dibutuhkan untuk memastikan SDGs tercapai pada 2030. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suarso Manuarfa mengemukakan bahwa pembangunan kota di masa depan harus menekankan pada ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Pembangunan kota juga harus mengedepankan perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi, tata kelola multi-aktor, serta kota yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang berorientasi pada manusia, responsif terhadap usia, dan sensitif terhadap gender. The SDGs are not just a list of goals. We have to see SDGs as a mutual responsibility. This is important because recent findings show that only 15% of SDGs targets are on track, while more than 30% are stagnating or have fallen below the 2015 baseline. I will share our progress on the SDGs, believing that many countries share a similar situation. As for SDGs implementation in Indonesia, based on our latest annual report, there are 224 indicators being evaluated, 62% of which are achieved and show significant progress. Meanwhile, the rest need further improvement. Pillars of environment and justice and government are leading with highest achievement. Our achievement in SDGs is relatively good because of the integration of SDGs into the national planning system. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah salah satunya melalui rencana aksi daerah SDGs. Sebagai pusat aktivitas penduduk, Jakarta berupaya menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan dengan mendorong 70% people near transit, yakni mayoritas penduduk beraktivitas di sekitar titik simpul moda transportasi dan menciptakan kemandirian kawasan. Sejak tahun 2017, Jakarta telah berintegrasi prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah. Salah satunya melalui rencana aksi daerah SDGs. Kerangka peraturan ini pun menguraikan target dan indikator yang disesuaikan dengan konteks Jakarta. Secara rutin, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Sekretariat SDGs. Sebagai tuan rumah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya yang berfokus pada beberapa hal. Pertama, penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar perkotaan. Kedua, DKI Jakarta berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif, seperti praktik pertanian perkotaan, menjaga stok pangan melalui peran BUMD Food Station Cipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di berbagai kelurahan di Jakarta dengan bersinergi bersama pihak swasta. Ketiga, Jakarta terus berupaya menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan dengan melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh,
pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pasca relokasi ibu kota negara ke Nusantara, Jakarta diproyeksikan atau divisikan untuk menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Nah, dari itu kita cocokkan dengan isu-isu kota global itu kita cocokkan dengan SDGs. Ketemulah kita 3 isu. Yang pertama livability, ya. Yang kedua itu environment, yang ketiga itu accessibility. Jadi 3 isu itu yang kita padu-padankan itu. IMF 2024 juga berperan penting dalam penyelenggaraan UN Summit of the Future yang akan digelar pada September mendatang. Forum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah lokal, regional, dan nasional untuk mengeksplorasi dan menginisiasi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan, sehingga dapat berkontribusi pada konferensi PBB. International Mayor Forum Jakarta menghasilkan deklarasi Jakarta yang berkelanjutan. Hasil ini akan dibahas dalam International Mayor Forum tahun depan. Ada pembahasan yang perlu berkelanjutan, karena SDGs ini kan berkelanjutan setiap kota dan pengalaman. Yang dibawa adalah tadi hasil kemarin 2 hari ini hasil pembicaraan adalah mengenai ketahanan kota, kesehatan, keberlanjutan ekonomi. Yang terakhir ada perubahan iklim. Yang pengalaman nanti Toyota terhadap iklim dan ketahanan pangan, mereka memiliki kekuatan yang lebih dari Jakarta. Kota Toyota Jepang terpilih menjadi tuan rumah International Mayor Forum selanjutnya. Jakarta sebagai tuan rumah International Mayor Forum 2024 diapresiasi oleh UN Desa dan juga para peserta. Jakarta dianggap berhasil menjadi tuan rumah yang baik dengan penyelenggaraan yang tertata. And I happily announce that through this 3 days workshop forum, we had come up with the conclusion that is called the Jakarta Declaration, which contains commitment and action. So I'm very happy to see this result with the people of Indonesia. Thank you so much. Tim Liputan CNBC Indonesia.